tanpa keraguan. Angin berhembus di sela keheningan sebuah kapel. Maria Simprosa Kedang khusyuk berdoa. Tiap waktu baginya adalah saat melayani Sang Penolong umat. Setelah menamatkan sekolah keguruan pada 1979, wanita kelahiran Lamalera 14 Agustus 1958 ini memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Bisa juga karena anggota keluarga saya itu banyak yang juga suster dan pastor. Jadi pada awalnya motivasinya sangat sederhana. Ya. Tinggal di Biara Pusat Putri Renya Rosari, Lebaula Rantuka, Suster Simprosa paham betul berserah diri demi agama dan umat Katolik adalah janji suci kepada Tuhan. Bagi saya sosok pribadi dari Suster Simprosa adalah satu pribadi yang bagi saya itu mengagumkan karena suster sangat empati, juga sangat mempunyai keprihatinan terhadap orang-orang miskin. Terus dia punya kreativitas untuk membangun martabat sesama yang menderita. Dedikasinya kepada umat membuat Paus Yohanes Paulus II mengundangnya ke Vatikan 11 tahun silam. Di Larantuka, ia kerap mendatangi klinik pengobatan yang dikelola biara. Rangkaian doa serta pujian yang dilantunkannya bersama para pasien tidak hanya sebagai pengharapan akan kesembuhan fisik, namun juga rohani. Seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Suster juga sering mengunjungi pasien-pasien di sini, memberi mereka motivasi, memberi mereka semangat, terutama pasien-pasien dengan penyakit yang lama yang sering berkunjung. Suster Simprosa sering memberi mereka itu siraman rohani berupa kayak firman, ajak doa pagi, misa. Ia tak pernah lelah membantu manusia di jalan Tuhan. Tak hanya orang lanjut usia yang membutuhkan perhatian, ia juga mencurahkan perhatian kepada anak-anak penyandang cacat. Kasih sayang dicurahkan Suster Simprosa dan para biarawati lain yang menjaga mereka di sebuah panti khusus. Lorenzo, sini sebentar. Ya. Lorenzo besar jadi apa? Jadi Romo. Tak jarang ia dan sesama biarawati menyambangi kerabat dan umat yang tinggal di seberang pulau. Mengarungi Laut Timor dengan perahu penumpang sederhana sudah biasa ia lakoni. Saya merasa bahwa ketika kami hadir di tengah umat, terutama mereka yang menderita, yang miskin, yang cacat. Ya. Ketika kami hadir itu sebetulnya ada rasa kekuatan tersendiri dari diri mereka yang dikunjungi. Menjadi seorang biarawati memiliki arti yang sangat besar bagi Suster Simprosa.
Ia percaya kasih Allah teramat dalam. Itulah sebabnya ia terus ingin menjadi lentera bagi sesama. Meski demikian, hingga Paskah kali ini, sebagai hamba, ia merasa masih belum cukup membalas kasih Bunda Maria. Pada Tuhan Allahmu, pada Tuhan Allahmu, aku bahagia karena dicinta. Kapel-kapel megah berdiri di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Hampir tiap sudut di tanah ini ibarat rumah puja-puji. Patung-patung keramat menyambut ribuan peziarah yang mengunjungi kota pelabuhan ini setiap tahunnya. Larantuka dikenal sebagai kerajaan pertama di wilayah timur Indonesia yang menganut agama Katolik. Sebuah catatan sejarah menyebut agama Katolik pertama kali masuk ke Larantuka pada 1511 dibawa para misionaris asal Portugis. Sejak saat itu, agama Katolik berkembang dan dianut mayoritas penduduk asli Larantuka. Masyarakat Larantuka memasuki Semana Santa. Kata ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya pekan suci. Ini sebuah prosesi agung yang dilakukan sejak 5 abad silam. Rabu Trewa, hari terakhir masa Prapaskah. Salah satu rangkaian devosi dan liturgi Semana Santa dimulai pada hari ini. Tepat di depan kapel Tuan Ma, keheningan malam pecah menjadi sebuah keributan. Ya, jadi ini adalah salah satu prosesi pembuka kemeriahan Paskah yang ada di wilayah Larantuka, di mana seluruh pemuda yang ada di wilayah ini, mereka beramai-ramai membunyikan seng yang dipukul maupun yang digesek di jalan sebagai bentuk kemeriahan ataupun untuk melihat bagaimana akan dimulainya prosesi Paskah esok hari. Ini adalah peringatan akan dimulainya masa perkabungan Yesus dalam Trihari Suci. Sebenarnya apa makna dari Rabu Trewa ini? Itu keyakinan dan percaya dari leluhur itu bahwa dia mengusir terjadi buat kegaduhan keributan, sehingga itu maksudnya mengusir roh-roh jahat yang ada dalam kampung itu atau di kota ini, sehingga setelah kegaduhan selesai itu kita Larantuka sudah masuk dalam suasana tenang, tidak ada bunyi-bunyian lagi. Lonceng gereja juga nanti tidak dibunyikan. Seluruh kota tenang. Umat Katolik Larantuka mulai menyambangi Tori Tuan Trewa atau Yesus yang terbelenggu. Di malam yang kian larut, mereka mengenang perjalanan Yesus sang pembawa cahaya. Kasihanilah kami, Yesus sembuhkanlah kami. Para pendoa pun bersimpuh di hadapan salib kasih-Nya. Yesus kasihanilah kami. Hari berganti.
Hari Kamis adalah hari pertama pembukaan kapel Tuan Ma. Masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi memenuhi jalan-jalan menuju kapel. Kesempatan umat untuk melihat dan berdoa langsung untuk Tuan Ma memang hanya setahun sekali, yaitu pada Semana Santa atau Pekan Suci menjelang perayaan Paskah. Patung ini kenapa mereka merasa begitu dekat, begitu keramat, karena keyakinan mereka itu penjelmaan. Penjelmaan dari Bunda Maria menjadi patung. Sebelum para peziarah bertemu Tuan Ma, konferia menjalani prosesi khusus untuk menyiapkan Tuan Ma. Patung sakral ini dihias dengan kain berkilauan dan dimandikan terlebih dahulu sebelum dihadapkan ke umat. Hanya orang tertentu yang tergabung dalam konferia yang boleh memandikan Tuan Ma dan patung-patung sakral lainnya di Larantuka. Dikenal sebagai serikat persaudaraan dalam Kristus, mereka diambil sumpah untuk tidak membocorkan apa yang mereka lihat. Mata lihat, mulut tutup, mulut doto, badan piko. Artinya kami kalau sudah melihat, jangan berbicara. Kalau kita berbicara berarti resikonya tanggung sendiri. Jadi itu hal yang tabu untuk disampaikan kepada seluruh umat. Khusus mereka ke-11 ini yang sudah diangkat sumpah. Satu persatu peziarah memasuki kapel Tuan Ma. Dengan penuh iman dan berserah diri, bertemu sosok bunda mereka. Menyangkut cium Tuhan itu seperti berbiasa kalau anak mau sungkem ke orang tua, mereka menyerahkan mohon ampun atau meminta sesuatu dengan merasa diawali dengan cium Tuhan, menandakan bahwa mereka semua taat pada Bunda Maria dan Yesus. Konferia berperan penting selama proses Semana Santa. Salah satu tugas konferia adalah menyanyikan lagu puji-pujian selama ritual ini. Setelah Tuan Ma, kapel Tuan Ana juga ikut dibuka. Seperti Tuan Ma, patung Tuan Ana juga hanya diperlihatkan setahun sekali. Patung ini dipercaya sebagai simbol Yesus. Tak ada yang tahu pasti bentuk asli patung Tuan Ana kecuali anggota konferia. Umat juga tak ingin melewatkan momen mencium Tuan Ana. Jumat Agung. Ini adalah hari puncak dalam rangkaian Semana Santa. Pagi hari umat berdatangan ke sejumlah pelabuhan menuju kapel Tuan Meninu.
Setelah melaksanakan misa jalan salib, sebagian besar umat Katolik maupun peziarah yang ada di Larantuka ini, mereka melanjutkan dengan prosesi berikutnya, yaitu prosesi laut, di mana ribuan warga mereka akan menaiki kapal laut maupun sampan untuk menuju ke Kapel Tuan Menino dari seluruh wilayah di Flores ini. Perahu dan sampan ini datang dari berbagai pulau di sekitar Larantuka. Ratusan kapal dan sampan menuju Kapel Tuan Menino yang terletak di Kampung Kota Rowido, Paroki San Juan Lebau. Tuan Menino adalah simbol Tuhan kanak-kanak. Warisan masa lampau ini adalah simbol digenapinya janji Allah kepada umat manusia. Penyelamatan itu juga mulai dengan kelahiran Yesus. Maka prosesi laut itu tentang Yesus yang kecil, itu Yesus yang bayi. Kelahiran juga adalah keselamatan. Tiba saatnya Tuan Menino dihantar menuju perahu tradisional kecil. Jadi saat ini seluruh perahu sampan milik umat maupun jemaat yang ada di sini, kita mengikuti perahu yang berada di depan, itu perahu yang membawa patung Tuan Menino. Dan menurut tradisi yang ada di sini, bahwa perahu Tuan Menino itu tidak boleh dilewati atau dilampaui oleh perahu-perahu jemaat lain, kecuali 12 perahu sampan berwarna hitam di sebelah sana yang melambangkan 12 rasul. Mengantar Tuan Menino ke armidanya di Selat Konsalus menjadi sesuatu yang bermakna dalam perayaan ini. Kidung suci dilantunkan sejumlah jemaat. Berbaur dengan deburan ombak laut Flores mengantarkan patung Yesus kecil ke tatanya. Lewat tengah hari, berok Tuan Menino pun berlabuh. Ribuan umat telah menunggu kedatangan patung Tuan Menino untuk ditempatkan pada persinggahannya. Di tengah teriknya matahari, ribuan umat berjalan menemani Tuan Ma. Tuan Ana pun keluar dari kapelnya seiring umat yang telah menunggu sejak pagi hari. Tuan Ma dan Tuan Ana dibawa menuju katedral untuk bersiap menjalani prosesi malam Jumat Agung.
Inilah tradisi yang terpelihara sejak 5 abad silam, mengenang kisah sengsara dan wafat Yesus. Sepanjang ini kami tetap memakai warisan leluhur itu saja, sebab kami berkeyakinan kalau seandainya tradisi ini sedikit-sedikit dirubah, berarti nanti lama-kelamaan akan punah ini tradisi ini. Puncak Semana Santa pun tiba. Prosesi Jumat Agung pun dimulai. Misa ini dihadiri ribuan jemaat di Katedral Regna Rosari Larantuka. Kedua patung diarak kembali oleh ribuan umat. Tuan Ma dan Tuan Ana keluar diikuti umatnya. Sosok 4 orang berpakaian putih dengan topi merah ala Portugis adalah Lakademu. Istilah Lakademu berasal dari Nikodemus, orang yang mengusung jenazah Yesus turun dari kayu salib. Inilah saatnya umat Katolik merenungkan hidupnya sesuai jalan salib Yesus bersama Bunda Maria. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria. Terang ini adalah ungkapan iman yang harus bercahaya, juga harus berkorban lewat lilin itu. Dan keliling kota itu, di sana kita berarak bersama Bunda Maria, Tuan Ma, Bunda berduka cita untuk mengarak putranya yang wafat lewat simbol peti itu. Larantuka malam itu diterangi cahaya ribuan lilin, diiringi doa tertinggi untuk Tuan Ma. Arak-arakan mengelilingi kota Larantuka melewati 8 armida atau tempat persinggahan. Armida yang berarti kemah dalam bahasa Portugis mewakili 13 suku utama Larantuka. Tiap armida yang disinggahi Tuan Ana dan Tuan Ma menyimbolkan perjalanan hidup Yesus sejak kelahiran hingga kematiannya. Semua derita ia terima dengan lapang dada dalam kepasrahan pada kehendak Bapaknya. Di setiap armida, dalam keheningan, saat seluruh doa dan nyanyian dihentikan, kembali dikumandangkan Ovos Omnas atau seruan duka Yesus. Syair dalam bahasa Portugis ini memiliki arti, "Wahai sekalian kamu yang melintasi jalan ini, pandanglah dan lihatlah, apakah ada kedukaan seperti kedukaanku." Inilah prosesi suci Semana Santa bagi umat Katolik di Larantuka. Mereka percaya hari-hari ini adalah hari yang penuh berkah. Mereka beriman, mereka setia kepada Bunda Maria dan Kristus selama lebih dari 5 abad tanpa banyak pertanyaan, tanpa ada keraguan.